لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nggak tahu untuk pulang bagaimana, udah jangan panik. Ikut saja rombongan dari Indonesia mana saja. Ikut dengan tanda gelang, biasanya itu gelang. Orang yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran, lalu apa? Cukup dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Atau Al-Fatihah 3 kali. Lakukan sholat Isra 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Haji dan umroh yang sempurna. Yang sempurna. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasyidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu channel Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan rahimakumullah, seorang haji, baik bapak-bapak hajinya di rumah karena tidak mampu untuk berangkat ke Mekah, tapi nanti kalau sudah mampu, wajib untuk haji ke Mekah, karena ini menjadi satu kewajiban. Namanya wajib harus dilaksanakan. Nah, yang namanya haji tadi, mabrur, adalah berbuat baik. Berbuat bakti. Jadi, manakala kita berbuat bakti di rumah. Nah, kalau di dalam kisah Aladin, mempraktekkan isi daripada isi kantong yang berisi batu putih bening, batu merah, dan batu biru. Semuanya itu manakala diamalkan adalah apa? Amal-amal baik. Jadi batu biru masalah tentang ilmu. Sudah saya jelasin, batu biru adalah lambang daripada ilmu. Ibu, bapak gencar mencari ilmu. Dimanapun bapak berada. Mungkin di masjid sendiri, atau masjid orang lain, atau di mana saja. Kemudian apa? Ilmunya diamalkan kepada orang lain. Yang bapak dengar, ibu dengar dari ustadz ketika ibu menimba ilmu, maka sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada anak. Kalau ibu, sampaikan kepada suami, atau suami sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada pembantu, kepada lingkungannya. Sehingga ilmu itu tertular. Manakala ilmu yang bapak sampaikan itu diamalkan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengamalkan. Nah, ini adalah amal haji mabrur. Karena apa? Berbuat bakti. Nah, karena itulah dikatakan laisal birro, bukanlah
biro, mabrur, biro, berbuat baik. Antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan hanya kamu itu menghadap masyriq, timur, wal maghrib, barat. Bukan hanya itu saja. Yang nama baik bukan hanya sholat saja. Tetapi sesudah sholat, lakukan kebaikan-kebaikan kepada segenap manusia. Ini adalah amal mabrur. Walakinnal biru. Tetapi yang namanya mabrur, yang namanya kebaikan, namanya berbuat bakti adalah yang nama buat adalah amanah billah. Ini pertama kali. Ini yang pertama kali, amanah billah. Iman kepada Allah. Kita menyadari benar-benar apapun perbuatan kita, ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita selalu beriman seperti itu, itulah yang namanya mabrur. Jadi kita bersandar kepada Allah di dalam segala hal. Sehingga kita suatu ketika mungkin kita akan menjumpai kepahitan. Kita tidak mengeluh. Karena sadar bahwa kepahitan ini yang mendatangkan adalah Allah. Kepahitan, mungkin musibah sakit, mungkin musibah kekurangan apa, mungkin kurangan makanan, mungkin kurangan apa, mau bayar sekolah anak nggak ada duit, kesempitan. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan kesulitan. Nah, karena itu pertama kali kita itu bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Inilah yang di dalam kisah Aladin, sang guru sufi wanti-wanti kepada Aladin, manakala kamu menjumpai kesulitan, jangan lupa la ilaha illallah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. La ilaha illallah, hanya pada Allah lah kita bersandar, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Wa kafa billahi, hanya kepada Allah waliyan, perlindungan. Wa kafa billahi nasira, dan hanya kepada Allah minta pertolongan. Nah, ini adalah amal mabrur. Karena itu, bapak-bapak yang akan berangkat ke sana, yang sekarang lagi siap-siap, banyak-banyak yang melakukan amal-amal mabrur, amal-amal mabrur. Apa saja yang sifatnya baik, itu adalah mabrur. Nah, karena itulah bahwa amal mabrur adalah seluruh amal-amal kebaikan. Amanah billahi wal yaumil akhir. Percaya bahwa nanti di hari akhir kita nanti akan dituntut semua perbuatan-perbuatan kita. Sehingga pada waktu kita hidup kita akan hati-hati. Karena apa? Allah selalu mengawasi. Allah selalu menugaskan malaikat sebelah kanan untuk mencatat kebaikan-kebaikan, amal-amal yang baik. Kemudian malaikat sebelah kiri mencatat amal-amal buruk kita. Amal-amal buruk kita akan senantiasa utuh manakala kita tidak melakukan kebaikan. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, maka amal buruk ini hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal baik menghapus amal buruk. Nah, inilah namanya mabrur. Haji mabrur artinya menyengaja berbuat baik, menyengaja berbuat taat. Jadi namanya mabrur bukan hanya di Mekah saja, di Indonesia sudah mulai kita lakukan mabrur. Jadi pertama adalah man amanah billah, percaya pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, sadar bahwa nanti akan ada tuntutan-tuntutan apa yang sudah kita perbuat. Wal malaikat, kita menyadari bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat.
Kemudian juga wal kitab. Pertama kali kita meyakini terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kita ikutin. Di dalam hal ini kita adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Isinya kita patuhin. Mana-mana kitab Allah menyuruh untuk berbuat baikan, kita kerjain. Itulah amal mabrur. Mana-mana kitab Allah menyuruh untuk menghindari keburukan, maka kita hindari. Itulah amal mabrur. Menghindari keburukan, melakukan kebaikan, itulah amal mabrur. Jadi, sejak di tanah air, kita membiasakan membuat amal-amal mabrur. Sehingga sampai di sana, dijamin kita akan bisa melakukan amal-amal mabrur yang sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap tawafnya, setiap jumrohnya, setiap amal-amal baik yang waktu di sana mengerjakan manasik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sudah membiasakan di tanah air. Karena itu para rahimakumullah. Lalu ingat bahwa yang nama mabrur, selain percaya pada kitab-kitab Allah, wa nabiyyin, dan para nabi-nabi yang kita disuruh menteladani para nabi-nabi Allah. Semua nabi-nabi itu penuh dengan penderitaan pada waktu mengemban tugas kenabiannya. Lalu apa? Berat waktu melakukan amal-amal mabrur di tengah kehidupan. Kita tiru para nabi tersebut. Pada waktu beliau-beliau itu melakukan amal mabrur di tengah masyarakat. Kemudian, nah ini. Wa atal mala ala hubbihi. Ini yang kita mesti benar-benar memperhatikan. Manakala kita punya harta, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta benda yang kita cari dengan halal, maka janganlah harta itu kita kekepin sendiri. Karena apa? Harta yang kita peroleh itu ada miliknya fakir miskin, ada miliknya orang-orang yang lain yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita apa? Untuk kita berikan kepada mereka. Yang Allah menitipkan kepada kita ya melalui harta yang kita peroleh. Nah, wa atal mala ala hubbihi, dan mendatangkan harta kita kepada ini terus yang kita cintai ini. Harta-harta yang kita cintai. Kita berikan pada siapa? Kita berikan harta yang kita cintai tersebut kepada yang berhak. Siapa itu? Yang kita berdoakan adalah orang-orang dawil kurba. Sana paling milih yang dekat-dekat. Mungkin bibi, uwa, keponakan. Jadi, sana-sana Pak milih. Mungkin juga tetangga. Kita berbagi harta kita, jangan kita kekepin sendiri. Inilah mabrur. Inilah pesan mabrur. Jadi, kita berbuat rahman rahim terhadap tetangga kita, terhadap keponakan kita, terhadap handai tolan kita. Buatan malak. Anak hubbi yang kita cintai. Kemudian juga dari kurba wal yatama dan anak-anak yatim. Kita perhatikan benar-benar mereka-mereka itu. Mungkin sekolahnya, mungkin makanannya, mungkin pakaiannya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, siapa orang yang berbuat rahman rahim terhadap anak yatim, bahkan dia selalu memelihara anak yatim, maka di surga Rasulullah mengacungkan dua jarinya
Dia akan bersama dengan aku nanti di surga. Inilah mabrur. Jadi amal mabrur kita cari lebih dulu di tanah air kita. Sehingga waktu kita haji ke Mekah, insya Allah dijamin Allah SWT akan memberikan kemakmuran kepada kita semua. Amal soleh kepada diri kita dan kepada yang lain. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Inilah pesan kemakmuran di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau kita kepengen mabrur, lihat ayat tersebut. Kemudian ini apa? Wabdu sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Mereka-mereka yang mungkin ada musafir yang kehabisan ongkos, yang bukan bekal, atau mereka yang lagi berjuang, bisa bililah. Nah, beri. Itu adalah mabrur. Wabdu sabil, wasailin, dan orang yang minta, benar-benar minta karena kekurangan. Tolong, ditolong, beri harta yang kita cintai. Wa firiqab, ini zaman dulu nih, untuk membebaskan budak. Nah sekarang siapa? Sekarang budak tidak ada. Adanya adalah orang-orang miskin yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Nah, tolonglah mereka-mereka itu, orang-orang miskin yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Mungkin bapaknya masih ada, tapi dia sangat miskin sekali. Sehingga anaknya lalu drop out. Tolong, beri dia. Ini sama juga kita membebaskan penderitaan orang lain. Nah, itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senang, dan itulah amal mabrur. Para jamaah sekalian, semuanya itu amal-amal mabrur kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, apa itu? Iqamus shalah. Menegakkan sholat. Sholat sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu dikerjakan dengan sempurna. Kemudian apa? Dikerjakan dengan cara berjamaah. Sebab apa? Amal mabrur rajin, tapi dia tidak sholat, sama juga bohong. Karena itu yang menjadikan amal itu langsung melesat ke hadirat Allah. Langit terbuka karena kita sholat. Sholat kita kerjakan dengan penuh serius. Tawajud pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita langsung akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zakat. Memberikan zakat. Zakat ini adalah sebuah kewajiban. Sebab apa? Zakat artinya nyuci. Nyuci dosa-dosa kita. Harta kita. Manakala kita zakatin, maka sisa harta yang tersimpan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan harta yang lain, akan mendatangkan rezeki yang murah. Karena apa? Karena belas kasih Allah, Rahman Rahim Allah. Karena Allah senang melihat perbuatan kita mengeluarkan zakat. Alhamdulillah. Demikianlah tentang haji mabrur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat para pirsawan rahimahullah, dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك